I'm ready. Let's fight. Ladies and gentlemen, that is a potential super fight we all want to see. Inilah raja kickboxing yang kini masuk One Championship. Yeah. Yeah, you don't want to trade hands. I think people see like, oh yeah. Bahkan ia langsung dihadapkan dengan sang petarung kuat di One Championship, Rotang. Jelas kehadirannya membuat One Championship mulai waspada, karena kita tahu petarung ini bukanlah petarung biasa saja, dan ia adalah raja dan penguasa di promotor kickboxing K1. 同じ階級にチャンピオン一人でいいと思うし、むしろこの試合が統一戦でもいいんじゃないかなと思うし。 Ya, petarung ini bernama Takeru Segawa, kickboxer asal Jepang kelahiran 91. Dan di tahun 2025 ini ia masih berusia 33 tahun. Takeru bukanlah orang baru di dunia combat sport. Dia adalah juara di kelas 3 berbeda, yakni ia pernah juara di kelas bulu super K1, juara kelas bulu K1, dan juara di kelas bantam super K1. Dan dia adalah satu-satunya petarung yang bisa juara di 3 kelas berbeda dalam sejarah K1. Jelas reahan itu membuat Takeru dianggap oleh banyak orang sebagai talenta generasi dan salah satu kickboxer terhebat sepanjang masa. Selama berlaga di K1, Takeru sudah menjalin laga sebanyak 45 kali dan ia hanya kalah 3 kali. Salah satu yang paling ditakuti dari Takeru yakni serangan tinjunya. Kebanyakan dari kemenangan KO-nya dari tinjunya. His base is so strong. He's opening shots to the head and the body. Yeah, he's got you running now. Low kick, low kick, low kick. June's tough dude. Tidak hanya itu, serangan kakinya juga berbahaya. Karena memang Takeru adalah seorang master karate. Tak heran kakinya juga berbahaya. でも本当一番は気持ちの強さかなっていう、この負けず嫌いだったりとか。 Dan member olahraga juga pernah membahas betapa hebatnya petarung ini. Untuk video lengkapnya ada di bawah deskripsi. Merasa kurang tertantang di K1 dan sudah tak ada lawan baginya, akhirnya di tahun 2024 kemarin, Takeru dikontrak oleh One Championship. Jelas masuknya Takeru membuat One Championship menjadi ketar-ketir. Dan Takeru juga merasa bahwa One Championship adalah tempat yang jauh lebih ketat dibanding promotor sebelumnya. Dan benar saja, di awal kehadirannya, Takeru dijadwalkan dihadapkan dengan Rotang. Namun sayang, saat itu Rotang mengalami cedera dan langsung digantikan oleh sang juara kickboxing di kelas terbang, yakni Super Leg. Super Leg and Takeru nose to nose. Oh my goodness, what? 28 Januari 2024, akhirnya keduanya sudah berada di arena yang sama. Sama-sama berstatus jawara di promotor mereka, membuat laga ini berlangsung seru. Neither man wants to make a singular mistake. Takeru blocks. He doesn't really check a lot of leg kicks, but he's going to be forced to. Leg kicks there by Super Leg as he aims to take away the front leg. Bahkan dari saking serunya laga ini hingga masuk sebagai Fight of the Year atau laga terbaik di tahun 2024 kemarin. Takeru is a karate black belt. He blends karate punch, jab, to follow with a leg kick. Takeru is being pressured early. Terbukti dari ronde pertama saja keduanya sudah saling serang. Takeru committing to a leg kick there, doubles up. Big right hand there by Super Leg. Again. And there's a teep there by. Serangan kaki Super Leg terus menyerang paha Takeru dan itu membuat pahanya sampai memerah.
And super like with that jab, he's shutting Over the top of the head of Superlek, but Takeru is trying to regain the center of the ring for him to be able to land some of those heavy punches that he is so known for. A couple of double left hook to the Termasuk di ronde kedua, Superlek masih menggunakan tendangannya untuk terus menyakiti Takeru. of the second. The highest scoring category in one championship is first, it's superficial, right? And then it accumulates as it goes up, and then it starts getting eternal, especially Smiled at him as we are under a minute remaining here in the second. Dan tahukah kalian Super Factor, seringnya serangan itu membuat paha Takeru sampai bengkak parah. Dan inilah gambar kondisi paha Takeru setelah laga itu. Barulah di ronde ketiga, Takeru mulai berani untuk masuk ke dalam pertarungan. can't catch the left Takeru's. That lead hook. Super like, oh, getting angry, grimacing when he's throwing those shots. Double left hooks and body work by Takeru. Dan pukulan kombonya hampir membuat Superlek keok. Beruntung saja Superlek masih kokoh bertahan. Backwards, kick into the body is Takeru. Superlek answered back with a head kick. Dan keseruan laga ini masih terus berlanjut di ronde keempat maupun di ronde kelima. See him utilize more knees, especially to stop this forward pressure. Oh, what a body rip. Of the fourth round, as the challenger, big right hand, stepping back the head of the. In these last two rounds, Takeru has been able to close the distance a bit. Serangan keduanya tak henti-hentinya untuk saling menyakiti. Duel ini terus berlanjut hingga bel akhir berbunyi. Takeru walks right through it. It's going to take home the championship. Back kick that missed. What a fight here in Tokyo between. Dan setelah diumumkan, akhirnya Superlek yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak.